Ilmuwan di seluruh dunia selama beberapa tahun terakhir, tampaknya sangat sibuk dengan berbagai proyek sains mereka. Mulai dari menemukan 7 planet seukuran bumi di sekitar satu buah bintang, sampai menelaah otak dinosaurus. Seiring dengan Australia merayakan Pekan Ilmiah Nasional, atau National Science Week, yakni sebuah perayaan peran dan pencapaian sains dan teknologi, yang dirayakan setiap tanggal 12-20 Agustus setiap tahunnya. Nah, mari kita lihat kembali penemuan dan cerita besar yang menjadi berita utama dan mengubah pemahaman kita tentang alam semesta di sekitar kita. Jamie Hiscox telah mengkonfirmasi sampel pertama fosil jaringan otak dinosaurus. Fosil otak ini kemungkinan berasal dari spesies Iguanodon, dinosaurus herbivora besar yang hidup sekitar 133 juta tahun yang lalu. Penemuan fosil jaringan lunak terutama otak itu, sangat jarang ditemukan, sehingga membuat para peneliti kesulitan memahami sejarah evolusi jaringan tersebut. Kemungkinan mengawetkan jaringan otak sangat kecil. Karena itulah penemuan spesimen ini menakjubkan, kata rekan penulis Dr. Alex Liu dari Departemen Ilmu Bumi University of Cambridge. Menurut peneliti, jaringan otak dinosaurus terawetkan dengan baik karena terperangkap dalam lingkungan berair. Keasamannya tinggi dan rendah oksigen. Perkiraan kami, dinosaurus ini mati di dalam atau di dekat badan air, dan kepalanya sebagian terbenam di lapisan sedimen di bagian dasar. Kondisi ini memungkinkan jaringan otak menjadi lunak. Membuat bagian ini termineralisasi sebelum membusuk sepenuhnya, sehingga bisa terawetkan dengan baik. Kata peneliti dari University of Cambridge. Hasil identifikasi dengan menggunakan teknik pemindaian mikroskop elektron menunjukkan struktur fosil otak ini memiliki kesamaan dengan otak keturunan dinosaurus era modern, yaitu burung dan buaya. Para peneliti memang telah memantau lempeng es Larsen di Antartika selama beberapa waktu. Namun pada akhir tahun 2016 lalu, peneliti menemukan terjadinya retakan di sepanjang 18 km. Dan bulan lalu, bagian terakhir dari retakan tersebut terpisah dari lempeng es Antartika, dan menyebabkan terlepasnya sebuah gunung es seberat 1 triliun ton berukuran 5.800 km persegi, di salah satu gunung es terbesar yang pernah tercatat. Gunung es itu memang sudah mengapung sebelum terlepas, sehingga tidak ada dampak langsung pada permukaan laut. Namun terlepasnya bongkahan itu telah membuat kawasan lempeng es Larsen berkurang lebih dari 12%. Perpisahan besar tersebut menunjukkan akselerasi dramatis dari gletser di belakangnya. Penggalian yang dilakukan di tempat penampungan batu di dekat Taman Nasional Kakadu, menunjukkan manusia berhasil mencapai daratan Australia pada 65.000 tahun yang lalu. Hal itu 18.000 tahun lebih awal dari perkiraan pertama. Temuan ini menjadi penting karena membantu mendefinisikan kembali pemahaman kita saat spesies manusia pertama kali meninggalkan Afrika. Di antara temuan yang berhasil digali di tempat penampungan itu adalah kapak dengan tepi tumpul tertua di dunia. Secara terpisah, para peneliti berhasil menyelesaikan studi genomik paling komprehensif terhadap penduduk asli Australia yang pernah dilakukan sampai saat ini. Studi ini mengungkapkan bahwa manusia modern Australia adalah keturunan dari satu gelombang pendatang yang meninggalkan Afrika sekitar 72.000 tahun yang lalu. Temuan ini juga menegaskan warga aborigin Australia modern adalah keturunan orang pertama yang tinggal di Australia, menjadi sebuah klaim yang sebelumnya juga menjadi bahan perdebatan. Sebuah studi menemukan pantai dengan tumpukan sampah di Pulau Henderson, di luar Amerika Selatan. Di sana ada sekitar 37,7 juta item serpihan sampah dan memiliki kepadatan sampah plastik tertinggi dibandingkan daerah manapun di dunia ini. Peneliti asal Australia,
Dr. Jennifer Lavers mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan temuannya dan menyebutnya sebagai peringatan bagi dunia bahwa polusi plastik sama seriusnya dengan ancaman kemanusiaan seperti perubahan iklim. Pada tahun 2014, dunia menghasilkan 311 juta ton plastik per tahun. Dr. Lavers mengatakan akumulasi sampah plastik di Pulau Henderson itu merupakan plastik yang dihasilkan dalam 1,98 detik dari total produksi sampah plastik di dunia. Pulau Henderson yang terdaftar sebagai kawasan warisan dunia ini berada di area laut yang jarang dilalui. Pulau ini tidak berada di dekat jalur pelayaran atau perikanan, tanpa kota industri utama, berbasis darat yang berjarak 5.000 km. Kita masih harus menunggu sampai tanggal 16 September sebelum pesawat luar angkasa Cassini milik NASA ini melakukan misi pamungkasnya, yakni dengan menabrakkan dirinya ke planet Saturnus. Tapi pada bulan April 2016 lalu, pesawat luar angkasa kecil ini untuk pertama kalinya melintasi gap atau jarak yang terdapat di antara planet Saturnus dan cincin terdalamnya. Cassini berhasil mengirim kembali sejumlah gambar dari jarak dekat atmosfer di planet Saturnus yang menunjukkan rincian yang belum pernah ada sebelumnya, termasuk badai raksasa yang berputar-putar. Cassini melintasi 3.000 km di atas puncak awan tertinggi Saturnus karena instrumennya mencatat informasi baru tentang planet yang dikelilingi cincin tersebut. Sementara itu, satelit pemantau planet Juno, milik NASA, yang mengorbit di planet terbesar dalam tata surya yang berjulukan The Giant Gas, berhasil mencapai posisi terdekat dengan planet tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sebuah peristiwa misi angkasa bersejarah di Great Red Spot planet ini pada bulan Juli 2017 lalu, para ilmuwan menyatakan tertarik mengetahui apa yang terdapat di bawah lapisan atas Great Red Spot, yakni tentang pusaran badai seluas 16.000 km, termasuk bukti-bukti adanya petir di planet Jupiter yang bisa menunjukkan keberadaan awan dan air. NASA telah mengungkap 7 planet seukuran bumi dalam sistem tata surya yang diberi nama TRAPPIST-1. Dalam sistem ini, NASA memprediksi ada 3 planet layak huni karena mengandung air yang masih berupa cairan yang menjadi salah satu sumber kehidupan. Para peneliti berharap bisa meneliti atmosfer planet-planet ini yang mungkin punya sumber kimia kehidupan. Tapi saat ini para peneliti ini fokus menemukan planet berbatu seukuran bumi dengan temperatur tertentu sehingga air atau cairan bisa terbentuk. Beberapa hal juga telah diketahui dari TRAPPIST-1. Dengan diameternya seukuran 8% dari ukuran matahari, sehingga planet seukuran bumi terlihat lebih besar jika dilihat dengan teleskop dari bumi. Karena itu, planet yang berjarak dekat dengan bintang TRAPPIST-1 ini, memungkinkan planet tersebut bisa jadi zona berpenghuni. Penelitian ini memberi kita petunjuk tentang adanya penemuan bumi kedua, kata kepala peneliti NASA yaitu Thomas Zurbuchen. Nah, itulah beberapa penemuan terbaru yang ditemukan oleh para ilmuwan. Terima kasih sudah menonton channel ini.